Al-Wafa TV. Knowledge is light, and a person's ignorance is his darkness. And knowledge is the best guide for the one who has lost his way. So seek from knowledge that we save the soul and turn away from ignorance so you don't meet its likeness. True honor is in knowledge, not in the wealth we collect. And true pride is in excellence, not in wearing the finest of clothes. نهدي أسماء آية الاحترام إلى سعادة رئيس مؤسسة الوفاء الإسلامية الموقور الأستاذ إرفان بوديمان S.A. حفظه الله تعالى. سعادة مشرف مؤسسة الوفاء الإسلامية المحترم الأستاذ سبريادي سيرين حفظه الله تعالى. فضيلة مدير المدرسة المتوسطة بمعهد الوفاء الإسلامي الأستاذ Sutrisno SPD Hafizahullah Ta'ala. Fadilatul Mudir al-Madrasati Tsanawiyah di Ma'hadil Wafa'il Islami al-Muhtaram al-Ustaz Ahmad Habibi al-Majistir Hafizahullah Ta'ala. Fadilatul Mudir Ri'ayati Tullabi di Ma'hadil Wafa'il Islami al-Murabbi al-Ustaz Muttakin bin Sulaiman al-Majistir Hafizahullah Ta'ala. وإلى جميع أولياء أمور الطلاب الكرام الآباء والأمهات الأعزاء وزهور المعرفة ونور المستقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه وأهل الفضل والمكرمات. كما يستمر نور العلم في التألق نقدم بفخر قادة الغد. نحن اليوم نشهد ذروة سنوات من التفاني والانضباط والأحلام. اليوم يوم السبت 6 من يونيو سنة 2026 ميلادية. لقد كدحتم لسنوات في رياض التعلم معتنين بدراستكم بصبر وثبات، والآن انتهى موسم الانتظار. فاليوم تقطفون ثمار جهدكم المرير لتثبتوا أن كل ليلة طويلة وكل درس شاق كان بذرة زرعت لهذه اللحظة المجيدة. Al-Wafa adalah lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pembentukan karakter yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Al-Wafa bukan sekedar tempat menimba ilmu, melainkan kawah candra di muka yang menempa generasi muslimah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Sebuah lembaga yang berikhtiar mencetak pribadi mandiri yang tidak hanya unggul dalam iman, tapi juga cakap dalam keterampilan untuk berkhidmat bagi agama dan bangsa. Dan hari ini, kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menanam benih, merawat mimpi, dan kini saatnya memanen hasil dari kesabaran tersebut. I'm Sarah Syifa Maharani from 11th grade. Wa ana Yudita Audrey minal fasil hadiyashar. Dan kami berdua akan menjadi pemandu perjalanan Anda dalam merayakan kelulusan Stafisko dan Vistatior Pondok Pesantren Sunnah Al-Wafa Sentul Bekasi. Setiap cahaya membutuhkan jalan untuk bersinar, dan setiap perayaan membutuhkan alur untuk bermakna. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam inti prosesi hari ini, kami akan menyampaikan urutan langkah yang akan kita lalui bersama. Izinkan kami membacakan susunan acara haflah pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, tilawatil Quran dan sari tilawah, sambutan dari pimpinan Yayasan Ma'had Al-Wafa, penampilan khitobah, sambutan dan serah terima santri dari Kepala Kepengasuhan Al-Wafa, pembacaan surat keterangan lulus atau SKL oleh Kepala Sekolah SMP dan MA Al-Wafa, pembacaan Matan Tuhfatul Atfal oleh kelas 9 dan pembacaan Matan Tuhfatul
dan pembacaan matan Jazariyah oleh kelas 12. Uji hafalan Al-Quran yang dilanjut dengan penyematan mahkota dari santri dengan jumlah hafalan terbanyak kepada orang tua. Penyerahan penghargaan juara kelas, nilai tertinggi pada ujian akhir tahfiz, dan santri teladan. Kesan dan pesan dari wali santri, kesan dan pesan dari santri, Pembacaan puisi, penyerahan plakat dan penayangan profil santri, pembacaan ikrar santri, dan yang terakhir penutup. The first agenda is opening. To seek the pleasure and blessing of the Almighty upon our gathering today, let's open this commencement ceremony with the recitation of Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, let's nourish our souls by listening to the beautiful recitation of the Holy Quran by Fatima Isnaini from 10th grade, and followed by its translation by Hanifah Salsabila Al-Latif from 8th grade. To our reciters, the floor is yours. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billahi innash syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn Ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyrika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikuma. Sebelumnya, perlu Bapak dan Ibu ketahui, Uktuna Fatimah ini telah meraih juara 1 pada Lomba Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ se-SMA sederajat yang diselenggarakan di Universitas 45 pada bulan Maret tahun 2026. Al-Barnamij Tsalits Kalimatu Sa'adati Musyrifi Muassasatil Wafa'il Islamiyah Al-Ustadz Sufriyadin Serin Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Yang terhormat para aparat Desa Kertarahayu, yang terhormat Bapak Babinsa dari TNI di Desa Kertarahayu, yang terhormat Bimas Pol Desa Kertarahayu,
terutama yang kami hormati Bapak Wali Santri dan Ibu-Ibu dari Wali Santri, serta para karyawan, ustadz, ustazah, dan karyawan pendukung administratif lainnya di lingkungan Yayasan Al-Wafa, utamanya di pesantren Al-Wafa ini. Para hadirin sekalian, pada tiap tahun perguruan lembaga pesantren kami ini selalu mengadakan acara haflah seperti ini. Ini bukan merupakan suatu tradisi belaka, tapi ada suatu hal yang tersirat di balik itu agar memberikan kesan terakhir kepada lulusan-lulusan yang dari lembaga kami ini mempunyai kesan positif dan melekat di hatinya sehingga nantinya akan menjadi modal, akan menjadi suatu kontribusi positif untuk selalu melakukan hubungan silaturahim satu sama lain. Walaupun mereka sudah ada di luar sana yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau berkiprah di aktivitas lainnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, acara ini bisa terselenggara tentunya karena bantuan dari bapak-bapak dari Wali Santri, terutama dari seluruh karyawan kami dan mungkin lingkungan-lingkungan warga yang ada di sini. Sehingga saya sebagai pengurus yayasan banyak sekali mengucapkan terima kasih. Nah, oleh karena ketua yayasan sekarang ini masih dalam keadaan safar, yaitu membimbing jemaah haji yang ada di pusat tanah suci Mekah, maka saya sebagai penasihat yayasan mewakili beliau untuk menyambut atau memberikan kata sambutan sepatah kata dalam acara ini. Lagi dari hati beliau menyampaikan kepada saya bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu bekerja sama dalam membina pendidikan atau terutama lembaga pesantren ini selama ini. Selanjutnya saya akan sampaikan bahwa dalam penyampaian, dalam pelaksanaan pendidikan ini sesuai dengan visi misi kami dari Yayasan Al-Wafa, terutama menciptakan akidah syariah yang berdasarkan sunnah dan pemurnian agama Islam. Itu intinya. Maka itu agenda pendidikan yang ada di Yayasan Al-Wafa ini agak berbeda. Satu, kita menggunakan sistem boarding school atau pondok, sehingga di sini ada lembaga yang namanya pengasuhan. Di dalam melakukan pengasuhan itu, kami memerlukan suatu konsentrasi, menciptakan suatu disiplin yang khusus, yang sesuai dengan kemampuan dan aparat yang ada di sekitar kami. Terutama kami minta maaf kepada para wali santri, karena pada akhir tahun, anak-anak itu belum kami suruh pulang sebelum acara puncak daripada perayaan-perayaan yang tidak islami seperti Tahun Baru dan Natal itu berakhir. Sehingga kami tetap tahan di sini untuk melakukan membentengi akidah, membentengi nilai-nilai akhlak anak-anak itu. Jangan sampai terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang ada di luar sana. Seperti kita ketahui adalah kalau akhir tahun itu banyak sekali kondisi yang tidak kondusif yang dapat mempengaruhi nilai-nilai akidah dan syariah bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini dalam pertumbuhan sangat rentan dengan hal-hal tersebut. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu kami menyelenggarakan pendidikan ini sehingga terlaksana sampai saat ini menjadi seperti SMP menjadi 21 angkatan, berarti kami sudah berdiri di sini selama 21 tahun, terutama dengan lingkungan warga di sini yang telah banyak secara mendukung kami sehingga terlaksananya pendidikan kami secara baik. Kedua, terhormat pada wali santri yang telah banyak menitipkan anaknya di sini, mempercayakan kepada kami untuk mendidik anak-anak mereka sehingga seperti apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka inginkan. Dan terutama sekali bagi wali santri yang tadinya di SMP dan meneruskan di MAN, di sekolah kami juga, saya sama untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, masih mempercayai kami untuk mendidikkan lebih lanjut kepada anak-anak kami tersebut. Nah, sekali lagi kami mengucapkan bahwa walaupun anak-anak kami sudah meninggalkan Al-Wafa ini, kami selalu mendoakan agar anak-anak ini apa yang mereka dapatkan di sini menjadi bekal yang positif untuk dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi
Dan bagi anak-anak SMP tentunya kami sangat mengharapkan karena masih dibukanya SPMB sampai saat ini, kami sangat mengharapkan bisa melanjutkan di madrasah yang ada di lingkungan Yayasan Al-Wafa ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Supriyadi Serin atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penampilan hitobah yang akan dibawakan oleh Uktuna Ana Miftahul Aini dari kelas 9B. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma nuran yustadu bihi fi dhulumatil jahri. Wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad misbahil huda wa ala alihi washabihi innaha. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin su'ada nafiqul yawm ala adabatil wada. Walakin بالنسبة لنا نحن الطالبات فإن هذا يوم في الحقيقة هو يوم إيقاد المصابيح. أيها الحبيب الكرام العلم نور ونور الله لا يفنى لعصيه. هذا النور هو الذي سيقودنا إلى مردة الله وإلى مستقبل المشركين. العلم نور ونور الله لا يفيض على من حصاه خلال سنوات منذ في هذه المدرسة. لم نكن نجمع معلومات في عقولنا فحسبه بل كنا نشر جدلا في أرواحنا. هذا النور هو الذي سيرشد خطواتنا حينما يظهر على ما بالشكوك وهو الذي سيبين الحق من الباطل. إلى أساتذتنا الأعزة أنتم الرب الذي حميتم بصبركم شعلة الشمعة في أيدينا كي لا تنتفي برياح خشنة. شكرا لكم لأنكم كنتم وسيطا في نور هداية الله حتى فهمنا معنى التزكية والإخلاص. إلى أساتذتي الأفاضل أنتم بذلتم كل جهدكم لتحسنوا هذا النور في قلوبنا. جزاكم الله عنا خيرا كثيرا. يا أبي ويا أمي إن دعوتكم الصادقة التي ترفع إلى السماء في وفور نور علمنا. لولا رضاكم ونسيتكم لربما حضرنا باسمائنا. إن نجاحنا اليوم ليس هدية صغيرة بحبكم الذي هو كالبحر في المدى. يا صديقتي وأحفظي في الدرب إن الماهر هو بيت الزجاج الذي يحمي النور. والآن جاء دوركن لتنرن على خارجية. بعد خروجكن من هذه البوابة كنا نورا أينما وجدكن. كنا كالنجوم رغم بعدها إلا أنها تهدي المسافرين الضالين. أحفظنا كرامة العلم بأخلاق الفاضلة. لا تدعنا هذا النور يخفو بسبب الكبر بل لأنه يزداد ضياء بالتودع. وآخرا نسأل الله أن يجعل علمنا نافعا ومباركا الذي لا يضيء دنيانا فحسبه بل ينير طريقا نحو الجنة. شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari hitobah yang telah disampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya al-ilmu nurun wa nurullahi la yubda li'asih. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Cahaya inilah yang akan menuntun langkah kita ketika dunia terasa gelap oleh keraguan, dan cahaya inilah yang akan menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan serah terima santri dari Kepala Kepengasuhan Al-Wafa.
Ila fadilatil Ustadzil Fadil Muttaqin bin Sulaiman Al-Majistir Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, mabad. Pertama-tama yang kami hormati seluruh teman-teman dari guru, dari kepala unit, dan juga dari yayasan, dan dari seluruh tamu undangan dari Desa Kertarahayu, dan juga para wali santri yang telah hadir, Aba dan Uma, rahimakumullah, dan untuk para santri-santriku yang senantiasa Allah berikan keberkahan untuk antuna semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kegiatan haful takhrij, ya, kelulusan santri kelas 9 angkatan 21 dan juga MA angkatan ke-6. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama-tama Ana ingin sampaikan sekali lagi sebelum semua yang mungkin tadi sudah disampaikan dari wakil dari yayasan, dalam hal ini pengawas yayasan Bapak Supriyadi Hafizahullah Ta'ala, Ana ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Ini yang pertama dulu Ana sampaikan, ya, kepada para wali santri dan juga kepada santri dan juga kepada seluruh undangan. Nah, untuk wali santri dan santri, selama ini Al-Wafa ya mungkin terus-menerus untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan kepada santri dari sisi-sisi pendidikan dan pelayanan-pelayanan lainnya. Tapi sekali lagi kami adalah manusia yang penuh kekurangan dan khilaf. Ya, oleh karena itu kami dibukakan pintu maaf, ya, sebesar-besarnya dalam mendidik anak-anak semua di 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun, ya, di SMP dan di MA, ya, ada yang di SMP saja, ya. Oleh karena itu kami minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya ini nasihat buat anak-anak santri kelas 9, ya, yang lanjut ke Al-Wafa dan yang tidak lanjut juga, ya, teruslah istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, karena tadi saya disampaikan, ya, salah satu khutbah, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, cahaya itu fungsinya adalah untuk menerangi perjalanan kita di dunia ini. Karena sejatinya kita hanya menjalani rangkaian-rangkaian kehidupan, ya. Karena konsepnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah terus dalam melaksanakan seluruh amal-amal soleh yang sudah dipelajari di Pondok Pesantren Al-Wafa. Ya. Kemudian untuk anak-anakku yang selesai yaitu kelas 12, kalian akan melanjutkan kehidupan yang lebih luas lagi di jenjang pendidikan tinggi. Ya, ada yang sudah diterima di beberapa universitas Islam dan juga ada universitas yang negeri, ya, dan juga ada universitas yang lainnya. Nah, ada pun yang sedang menanti, ya, kami doakan senantiasa bisa juga istiqomah melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Sekali lagi, pelajaran yang kalian dapatkan di Pondok Pesantren Al-Wafa itu bukan pelajaran yang hanya sebatas, ya, selesai, lulus, selesai, tapi amal soleh. Oleh karena itu, mungkin tadi menyinggung nasihat yang disampaikan oleh seorang hamba soleh, Luqman, yang Allah abadikan di dalam surat Luqman, ya, bagaimana kalian harus tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kalian berada, ya, mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadatnya, ya, mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Ini jangan sampai kalian lupakan dan kalian tinggalkan. Kemudian setelah itu
Ini pun nasihat Nabi SAW kepada umatnya, yaitu tentang masalah sholat. Bagaimana kalian di sini dijaga ya dalam ibadah-ibadah, salah satunya sholat. 5 waktu dijaga, ya, bahkan sholat sunnah. Oleh karena itu, setelah selesainya kalian di pondok pesantren bukan berarti selesai amal soleh, ya, karena sholat itu adalah imaduddin, ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Jika kalian meninggalkan sholat, ya berarti kalian telah meninggalkan agama. Kemudian selanjutnya untuk anak-anakku semua juga, ya, ketika sudah selesai ya kita melaksanakan haflah ini, ya, haflut takhrij ini, ya, otomatis kami dari Pondok Pesantren Al-Fa dalam hal ini kepengasuhan menyerahkan kepada Aba dan Umah, ya, barakallahu fikum, ya, pendidikan anak-anaknya, ya, setelah 3 tahun, setelah 6 tahun, nah sekarang tanggung jawab kami serahkan sepenuhnya kepada Aba dan Umah. Dan tolong dijaga apa-apa yang sudah kami berikan, kami biasakan di sini. Ya. Jangan sampai Aba dan Umahnya juga ya lupa dengan hal-hal ini. Ya, karena terus terang kami bisa mengkondisikan secara lingkungan mikro, ya, anak-anak boleh dikatakan zero ya dari sosmed, ya, pengaruh-pengaruh buruk dari sosmed. Nah, nanti di rumah Aba dan Umah itu pegang kendali. Tolong dijaga, ya, tolong dijaga anak-anaknya, ya, karena kami sudah menggaransi di sini zero sosmed. Artinya kita anak-anak hanya disibukkan dengan amal, dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu tolong dijaga. Dan anak-anakku semua ketika selesai berarti antuna akan menjadi alumni. Ya, ketika menjadi alumni, jaga, ya, jaga nama baik pesantren. Jaga nama baik alma mater yang telah membesarkan, telah belajar, antuna telah belajar di sini. Jangan sampai ilmunya tidak bermanfaat. Ya, karena khawatirnya ya di sana lupa. Ingat, seorang yang berilmu, orang yang belajar di pesantren itu secara dasarnya dia tidak sama dengan orang-orang yang tidak belajar. Karena kita di sini boleh dikatakan hari-hari kita melaksanakan ilmu agama. Ya, jadi jangan sama. Oleh karena itu, ya, ini kembali kepada Aba dan Umah, kami kembalikan putri-putrinya, ya, pada selesai hari ini ke pangkuan Aba dan Umah untuk kembali dididik, ya, dan nasihat kami selalu istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Dan ketika nanti selesai administrasian apa segala macam akan dikembalikan kepada unit sekolah. Adapun nanti untuk bicara administrasi ijazah atau segala macam nanti akan diumumkan oleh unit sekolah. Dan oleh karena itu tetap keep in touch, ya, tetap update untuk masalah informasi-informasi sekolah. Adapun untuk kepengasuhan, perasramaan, ya, selesai hari ini, insya Allah ya mungkin boleh nanti sekalian pamit di grupnya masing-masing agar mungkin tidak terpenuhi memori-memorinya. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, dan yang paling kami tekankan adalah rasa permintaan maaf kami karena kurang atau banyak salahnya kami, banyak kekurangan, tapi alhamdulillah dengan kekurangan-kekurangan ini kami senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menguatkan mendidik anak-anak semua. Ya, hasilnya mungkin tadi sudah disampaikan di salah satunya di profil atau nanti akan disampaikan. Ada capaian-capaian dari anak-anak kita dari sisi-sisi pendidikan, akademis maupun pelajaran dunia. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan manfa'an bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arzuqna wa iyyakum at-tawfiq was sadaqi akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min dawatin la yustajab lah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mutakin atas nasihat yang telah diberikan. Dari nasihat beliau kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya istiqomah itu diperlukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keterangan lulus oleh Kepala Sekolah SMP Al-Wafa. Kami persilahkan kepada Ustadz Sutrisno SPD untuk naik ke atas panggung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Wafa Al-Ustadz Irfan Budiman ST Hafizallahu Ta'ala, yang hari ini diwakili oleh pengawas yayasan Bapak Supriyadi Serin Hafizallahu Ta'ala, dan juga kepada yang kami hormati para jajaran perangkat desa dari Kertarahayu yang hari ini hadir, Pak RT dan juga Pak RW, dari Pak Kades juga ya perwakilan, alhamdulillah. Dan berikutnya juga kepada jajaran pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Wafa, yaitu Al-Ustadz Ahmad Habibi selaku Kepala Madrasah Aliyah, dan juga Kepala Kepengasuhan Al-Ustadz Mutakin Hafizallahu Ta'ala, serta hadir juga pada hari ini Kepala Keuangan dari pesantren Bapak Tarmizi Tahir SC Hafizallahu Ta'ala, dan mungkin diwakili juga Bapak Ibnu Rijal ya dari Kepala Sarana dan Prasarana, serta tamu undangan kami dari pengawas pembina Kutab dan RA Ibu Dianti Januliawati yang pada hari ini telah berkenan hadir. Juga kepada guru-guru dari wali kelas 9 Ibu Yuka, alhamdulillah sudah hadir, dan kepada wali kelas 12 Ustazah Syifa Rahmatika, dan juga pada guru-guru yang lain, dan kepada seluruh Bapak Ibu wali santri yang semoga hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus juga kepada anak-anak kami yang pada hari ini alhamdulillah sudah mencapai proses akhir pembelajaran di jenjangnya ya. Baik, pada hari ini saya ingin atau izin membacakan surat keterangan lulus ya. Sebenarnya surat keterangan lulus ini sudah kita rapatkan pada tanggal 2 Juni kemarin ya, dan informasi kelulusan juga terbit pada tanggal 2 Juni, baik itu SMP dan sebelumnya sudah juga Madrasah Aliyah. Nah, sehingga dalam surat keterangan lulus ini secara otomatis akan menjadi secara administratif juga nanti proses-proses berikutnya akan dibimbing oleh wali kelas ataupun dari pihak sekolah ya. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa kita tahu di peraturan pemerintah atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mendikdasmen sekarang sudah ada yang namanya prosesi TKA gitu ya. Dan kemarin juga ini adalah salah satu hal yang mengagetkan kita gitu sebagai lembaga pendidikan, karena ini adalah proses yang perdana baru yang kita lakukan ya. Dan kemarin juga sudah keluar nilai-nilai TKA dari anak-anak kita, dan alhamdulillah luar biasa ini, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihah gitu ya, bahwa ada salah satu santri kita yang mencapai nilai TKA-nya itu 100 gitu ya. Dan juga untuk terbaik keduanya itu sekitaran 93,3 ya poinnya. Dan ini kalau dalam kalkulasi cukup jarang ditemui gitu ya. Namun alhamdulillah kita bisa, dan itu artinya
kompetensi pembelajaran insya Allah saat ini sudah cukup memadai gitu ya. Itu sebagai barometer atau alat ukur kita. Baik, mungkin saya persingkat untuk sekaligus membacakan. Ini dibacakan apa tidak? Dibacakan? Tidak? Ya. Bismillah, keputusan Mudir Pondok Pesantren Al-Wafa yang di dalam ini juga menjadi keputusan dari Kepala SMP dan Kepala Madrasah Aliyah nomor 0.01.117 garing PP AW garing 6 garing 2026 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2025-2026. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Mudir Pondok Pesantren Al-Wafa Bekasi menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian pondok. B. Bahwa ujian pondok digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di pondok pesantren. Yang C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Mudir Pondok Pesantren Al-Wafa Bekasi tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2025-2026, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang ketiga, Surat Edaran Mudir Pondok Pesantren Al-Wafa Bekasi nomor 4.069 PPAW garing 5 garing 2026 tentang pengumuman kelulusan peserta didik Pondok Pesantren Al-Wafa Bekasi tahun ajaran 2025-2026 memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan bahwa seluruh peserta didik Pondok Pesantren Al-Wafa dari jenjang SMP dan MA Bekasi tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Dan kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bekasi 2 Juni 2026 Mudir Pondok Ustadz Irfan Budiman SE Hafizullah Ta'ala. Baik, demikian untuk pembacaan surat keterangan lulus, dan mungkin sekaligus diinformasikan bahwa nanti untuk sertifikat TKA-nya itu nanti kita serahkan kembali kepada Bapak Ibu dapat melakukan download ya melalui website pemerintah. Nanti kita akan berikan panduannya itu terkait TKA, dan kemudian kalau untuk ijazah, surat keterangan lulus ataupun kalau untuk SKL ya, surat keterangan lulus dan raport, insya Allah kita mulai pekan depan ya kita akan bagikan. Dan kemudian untuk ijazah insya Allah kita akan di bulan Juli ya kalau SMP, kalau MA mungkin sudah bisa di bulan Juni ini ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan, dan ucapan selamat atas kelulusan kepada bukan santriwati lagi, alumni ya. Alumni santriwati Pondok Pesantren Al-Wafa tahun 2025-2026. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Sutrisno yang telah bersedia membacakan surat keterangan lulus. Semoga dengan kelulusan mereka dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, dan negara. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan matan Tuhfatul Atfal oleh kelas 9. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasannya matan Tuhfatul Atfal adalah kitab syair atau nazam yang membahas dasar ilmu tajwid dan sering dianggap sebagai pintu masuk pertama bagi pemula karena bahasanya lebih sederhana dan pembahasannya lebih ringkas.
Ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Tuhfatul Atfal berarti hadiah untuk anak-anak, yakni para pemula yang masih kecil secara usia maupun orang dewasa yang baru mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منظومة تحفة الأطفال والغلمان في علم التجويد لشيخ سليمان والجمزوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المني بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. باب النون الساكنة والتنوين. للنون إنباس وللتنوين أربع أفعال فهو السبيل. فالأول الإظهار قبل أحرف للحق ست رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يلغمة فيه بغنة بيرمو علمة. إلا إذا كان بكلمة فلا تلقن كدنيا ثم سنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة سلام وما ثم قريرنة. والثاني الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. سبدا سنة كم جدا شمس القسمة دون قريبا ذكره قد ظالمة. باب الميم والنون مشددتين. وقلنا مما ثم نون شديدا وسامي كل حرف غنة بدا. باب الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجل قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الهجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإنهاء عند الباء وسميه شفيا للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية. واحذر لدى واو وانفع أن تحتفي بقرها والتها لفارفي. خاتمة التحفة. وتمد النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبيته نظم بدل ذنها ترثها بشرى لمن يسكنها. ثم صلاة وسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والأهل وصحبه وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikunna. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan Matan Jazariyah oleh kelas 12. Perlu Bapak dan Ibu ketahui sebelumnya, Matan Jazariyah adalah sebuah kitab yang berbentuk bait-bait syair atau nazom yang membahas dasar-dasar ilmu tajwid. Ditulis oleh Imam Syamsuddin Abdul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, kitab ini merupakan salah satu rujukan utama dan paling mendasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar dan fasih.
إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول رضي في رب سميعي محمد بن الجزري شفيعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه المقدمة بما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاريخ لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوصفه فاعل حاء أدناه غين خاء هوى قاف أقصى لسان فوق ثم كاف أصل والوصف جيم الشين يا والضاد من حفاته إذ وليا ودرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تجعل وهو يدانيه لظهر تدخل والطاء والدال وثمن ومن عليا ثنايا والصفير مستكين من هو من فوق ثنايا سفلى والضاء والذال وثار العليا من طرفيهما ومن بطن شفا خلف مع أطراف الثنايا المشرفة لشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشوم لشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشوم. باب الصفات. صفتها جار وارخ منسفير منفتح مسماتة والضد قول مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشارد عمر وسبع علو خص صادق كالحصر وصاد ضاد طاء ضاء مطلقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد ولين واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيها في اللام والواو بتكرير جعل ولتفشي شين ضد مستقر في اللام والواو بتكرير جعل ولتفشي شين ضد مستقر. الخاتمة. وقد تقدمت لي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديما أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشاد الحمد لله لا ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتبع من وليه. شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikuna. Jadi tak, kenapa sih kita di pesantren harus menghafal Tuhfatul Atfal sama Jazari? Kelihatannya susah banget deh. Justru itu penting, karena dua matan itu adalah ringkasan ilmu tajwid yang paling dasar dan paling lengkap. Terus juga kenapa harus dihafal?
Karena kalau cuma baca dan dengar itu gampang lupa, tapi kalau udah hafal ilmunya lebih melekat di kepala. Jadi kapanpun kita baca Al-Quran, kita ingat kaidahnya. Oh, Terus kamu tahu gak apa bedanya Tufatul Atfal sama Jazari? tahu dong. Tufatul Atfal itu dasar-dasarnya tajwid, cocok banget buat pemula. Sedangkan Al-Jazari itu penjelasannya lebih detail, bahkan sampai ke ilmu kiroat. Nah, betul banget. Oke, sekarang aku paham. Jadi meskipun susah, itu penting banget ya. Iya. Oke, langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu uji hafalan Al-Quran. Kepada Uftaina Haya Rodatul Hauro dari kelas 12B yang telah mencapai hafalan sebanyak 30 juz, dan Afia Solihah Rosyadi dari kelas 9B yang telah mencapai hafalan sebanyak 10 juz. Kami persilahkan pada keduanya untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Abah dan Umahat agar menyiapkan pertanyaan untuk uji hafalan. Kami berikan 2 kesempatan, 1 pertanyaan untuk setiap pesertanya. Baik, kami persilahkan kepada Abah dan Ummahat untuk memberikan pertanyaan kepada Uftuna Haya Rodatul Hauro terlebih dahulu dengan batasan juz 15 hingga juz 16. Baik, kepada para Abah dan Umahat yang bersedia, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Baik, silahkan kepada Bapak yang tadi angkat tangan. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong untuk Ananda Haya lanjutkan ayat yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada Abah yang tadi telah bersedia memberikan pertanyaan kepada Ananda Haya. Baik, kami berikan 1 kesempatan lagi. Kami persilahkan kepada Abah dan Ummahat untuk memberikan pertanyaan kepada Uftuna Afia Solihah Rosyadi dengan batasan juz 1 hingga juz 2. Yang sudah bersedia boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Afia, silakan disambung ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Masya Allah, barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Abah yang telah bersedia memberikan pertanyaan. Semoga dengan mungkinnya hafalan mereka dapat membawa kedua orang tua mereka mendapatkan posisi terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Kami persilahkan kepada Afia Salihah untuk kembali ke tempat. Dan kami mohon kepada Ananda Haya untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya yaitu penyematan mahkota dari santri dengan jumlah hafalan terbanyak kepada orang tua. Hadirin wal mustami'in yang dirahmati Allah. Ada sebuah janji yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kelak di surga akan ada orang tua yang dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di dunia. Mengapa? Karena anak-anak mereka menjaga, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Hari ini kita menjadi saksi hidup dari perwujudan janji tersebut di dunia. Sebuah pencapaian tertinggi, sebuah perjuangan yang menguras air mata, doa di sepertiga malam, dan keteguhan yang luar biasa. Kami undang perwakilan wali santri dari lulusan terbaik kita dengan hafalan terbanyak 30 juz Al-Quranul Karim. Kepada orang tua dari Ananda Haya Roidatul Hauro dipersilahkan untuk maju ke depan. Baik, kami persilakan kepada Ibunda dari Ananda Haya Roidatul Hauro untuk naik ke atas panggung. Mari kita saksikan penyematan mahkota dari Ananda Haya Roidatul Hauro kepada ibunda tercintanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu penyerahan penghargaan juara kelas, nilai ujian akhir tahfiz terbaik, dan santri teladan tahun ajaran 2025-2026. Hadirin wal mustami'in yang berbahagia, menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan panjang
dan setiap perjalanan pasti memiliki puncaknya. Setelah melewati hari-hari penuh kesungguhan, malam-malam penuh murojaah, dan ujian yang menguji mental serta intelektual, tibalah saatnya kita memberikan apresiasi tertinggi bagi para pejuang literasi Ma'had. Mereka adalah santri-santri yang tidak hanya sekedar belajar, tetapi mendedikasikan waktu dan energinya untuk meraih hasil terbaik di kelasnya masing-masing. Siapakah para juara kita tahun ini? Beri sambutan yang meriah. Inilah juara kelas SMP tahun ajaran 2025-2026 dengan nilai rata-rata 93,88 jatuh kepada Ananda Afia Soliha Rosyadi. Kepadanya kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an adalah sebuah kemuliaan. Namun menjaga kualitas hafalan agar tetap melekat kuat, fasih, dan sesuai kaidah tajwid adalah perjuangan di atas perjuangan. Diperlukan ketelitian, kesabaran, dan ziyadah serta murojaah yang tiada henti. Di antara puluhan santri yang telah menyetorkan hafalannya, tim penguji telah menyaring dan menilai mereka yang berhasil meraih predikat tertinggi dengan kualitas hafalan paling mungkin, tajwid paling presisi, serta kelancaran yang luar biasa. Siapakah penjaga kalam Allah dengan nilai terbaik tahun ini? Lulus dengan jumlah hafalan 10 juz. Nilai rata-rata ujian akhir 95 dengan predikat mumtaz jatuh kepada Ananda Afia Soliha Rosyadi. Hadirin yang kami hormati, di dalam pesantren, nilai seorang santri tidak hanya diukur dari tingginya angka di atas kertas, tetapi dari keindahan akhlak yang terpancar dalam keseharian. Menjadi pintar itu hebat, tetapi menjadi teladan adalah sebuah kemuliaan. Penghargaan santri teladan adalah apresiasi tertinggi bagi santri yang dinilai mampu menyelaraskan antara ketajaman pikiran, kedisiplinan ibadah, kesatuan bertutur kata, dan luhuran budi pekerti. Ia adalah cerminan dari visi dan misi pondok pesantren kita. Dengan bangga dan rasa syukur kami umumkan, penghargaan santri teladan terbaik tahun ini jatuh kepada Ananda Zahra Ainun Syarif. Kami persilahkan kepadanya untuk naik ke atas panggung. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Supriyadi Salim selaku perwakilan pimpinan Yayasan Ma'had Al-Wafah agar maju dan memberikan piala dan medali kepada mereka.
Jazakumullah khairan kepada Bapak Sufriyadi Serin yang telah berkenan memberikan penghargaan kepada Ananda Ainun dan Ananda Afia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kita lanjut ke jenjang SMA. Baik, kita lanjut ke jenjang MA. Siapakah para juara kelas MA tahun ajaran 2025-2026? Dengan nilai rata-rata 9404. Afwan, dengan nilai rata-rata 94,04. Jatuh kepada Ananda Wulan Sofi Kurnia Rofi. Kepadanya kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, kita lanjut. Siapakah penjaga kalam Allah dengan nilai terbaik tahun ini? Lulus dengan jumlah hafalan 30 juz. Nilai rata-rata 96 dengan predikat mumtaz. Jatuh kepada Ananda Haya Raidatul Haura. Kepadanya kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Penghargaan santri teladan terbaik tahun ini jatuh kepada Ananda Raisa Julia Junaidi. Kami persilakan padanya untuk naik ke atas panggung. Dan kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Mutakin bin Sulaiman selaku Ketua Lajnah Tahfiz agar memberikan piala dan medali kepada mereka. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Mutakin yang telah bersedia memberikan penghargaan. Baik, lanjut ke acara berikutnya yaitu kesan dan pesan dari wali santri. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Imron Rosyadi, wali santri dari Afia Solihah Rosyadi dan perwakilan jajaran wali santri untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Wafa Ustadz Irfan Budiman SI Hafizahullah Ta'ala, yang hari ini diwakili oleh Ustadz Fitriyadi Hafizahullah Ta'ala, yang beliau adalah pengawas dan penasehat Pondok Pesantren Al-Wafa. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Wafa Ustadz Ahmad Habibi MPD Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala SMP Al-Wafa Ustadz Sutrisno SPD Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Wafa Ustadz Muttaqin bin Sulaiman LCMI Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru, Asatid dan Asatidah, serta tenaga kependidikan Pondok Pesantren Al-Wafa Hafizahumullah Ta'ala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Santri yang berbahagia, serta anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta seluruh undangan yang hadir pada acara Haflut Tahrij kelas 9 dan 12 Pondok Pesantren Al-Wafa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili seluruh orang tua santri untuk menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Rasanya baru kemarin kami mengantarkan anak kami masuki gerbang Al-Wafa dengan penuh harapan dan doa yang juga bercampur dengan rasa was-was dan khawatir sebagai orang tua. Namun hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyaksikan mereka berdiri dengan lebih dewasa, membawa ilmu, adab, serta hafalan Al-Quran yang menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka. Hari ini bukan hanya hari kebahagiaan bagi anak-anak kami, tapi juga hari penuh syukur bagi kami sebagai orang tua yang telah membersamai perjalanan mereka dengan doa, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah putus. Menyaksikan anak-anak kami mencapai tahap ini, tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan dekat dengan Al-Quran, merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat agung dan menjadi salah satu kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Hadirin yang kami hormati, selama menempuh pendidikan di Al-Wafa, kami tidak hanya menyaksikan perkembangan akademik anak-anak kami, tapi juga pertumbuhan akhlak dan karakter mereka. Kami melihat bagaimana mereka belajar menghormati orang lain, mencintai ilmu, serta semakin dekat dengan Al-Quran. Sebagai orang tua, tidak ada hadiah yang lebih membahagiakan bagi kami selain melihat anak-anak kami tumbuh menjadi pribadi yang beriman, beradab, dan mencintai Al-Quran.
Bagi kami, Al-Wafa bukan sekedar sekolah atau pesantren. Al-Wafa telah menjadi rumah kedua yang penuh dengan bimbingan, penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Para ustadz dan ustadzah telah bersamai anak-anak kami dengan kesabaran dan keikhlasan, menjadi guru sekaligus teladan dalam kehidupan mereka. Untuk itu, atas nama seluruh orang tua santri, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan Al-Wafa. Terima kasih atas segala ilmu, perhatian, nasihat dan pengorbanan yang telah diberikan kepada anak-anak kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari akhir. Kami juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para ustadz dan ustadzah kami, memberkahi keluarga mereka, melapangkan rezeki mereka, serta memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka untuk terus mendidik generasi umat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kepada keluarga besar Al-Wafa kami berdoa, semoga Al-Wafa senantiasa istiqomah dalam mencetak generasi Qur'ani yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Anak-anakku tercinta, ketahuilah bahwa kelulusan ini bukanlah garis akhir, melainkan langkah awal kalian menuju perjalanan yang lebih panjang. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian melanjutkan perjalanan nanti, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jagalah salat kalian, jagalah hafalan Al-Quran kalian, hormatilah kedua orang tua dan guru-guru kalian, serta tetaplah rendah hati dimanapun kalian berada. Semoga ilmu yang telah kalian peroleh menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kalian di dunia dan menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah anak kami generasi yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru-gurunya, berakhlak mulia, serta menjadi pembawa manfaat bagi agama, bangsa dan umat. Ya Allah, tetapkanlah mereka di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian ini. Sekali lagi, kami hanyalah orang tua santri yang sedang berbahagia dan bersyukur atas nikmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada kami hari ini. Akhirnya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Muhammad Imran Rasyadi yang telah bersedia menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan dari santri. Kepada Ukhtaina Marsha Raihan Azlia dan Putri Arini dari kelas 12B, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, dan waktu yang berlalu tak pernah menunggu kita untuk siap. Hari ini, di bawah langit yang menjadi saksi perjuangan, kita berdiri di ambang pintu perpisahan untuk menuju gerbang masa depan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di hari yang penuh kebahagiaan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah, para wali santri serta teman-teman yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelas 12B angkatan ke-6 Pondok Pesantren Al-Wafa. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ana Marsha Raihan Azlia dari kelas 12B dan Ana Putri Arini dari kelas 12B
Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kami menimba ilmu di pondok tercinta ini. Mar, Ana mau tanya deh, dulu pertama kali Andi tahu Al-Wafa dari mana sih? Ana tahu Al-Wafa itu dari teman Ana, lalu teman Ana merekomendasikannya dan alhamdulillah orang tua Ana setuju kalau Ana masuk di Al-Wafa. Kalau Arin sendiri tahu Al-Wafa dari mana? Oh, kalau Ana emang lagi cari pondok aja, terus ketemunya Al-Wafa deh. Dulu sebenarnya juga sempat ragu sih mau daftar di sini karena dengan fasilitas yang kurang memadai. Tapi akhirnya ikut tes dan alhamdulillah keterima. Kan kalau Arin tesnya pas SMP, kalau Marsha pribadi tesnya pas MA. Jadi agak sedikit berbeda di waktu Arin tes. Kalau Marsha di tes pas MA, dari sisi ilmu pengetahuan akidah secara dasar, durasi menghafal Al-Quran, dan tes tulis berbasis berbahasa Arab. Jadi tesnya agak menantang sedikit sih. Iya bener banget Mar, Ana juga ngerasa gitu. Dulu mungkin kita masih belajar dari nol, tapi sekarang kita diuji seberapa jauh mana diri berkembang. Dari situ aja udah mulai sadar kalau perjuangan di Al-Wafa itu nggak main-main. Nah, kan Arin di sini di Al-Wafa udah 6 tahun nih, dari SMP sampai MA. Berarti Arin tahu bagaimana perkembangan Al-Wafa dari awal sampai hingga kini. Boleh nggak ceritain sedikit? Ana cerita sedikit ya. Jadi Al-Wafa itu dulu nggak kayak pondok pesantren besar lainnya dengan fasilitas yang sangat lengkap. Beberapa tahun lalu waktu Ana daftar SMP, Al-Wafa hanya punya 2 gedung. Satu untuk akhwat yaitu Mekah, dan satu gedung Ikhwan yaitu Aqsa. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah nih Al-Wafa membangun gedung asrama lagi, yaitu gedung Madinah yang kami tempati sekarang. Ana pun salah satu angkatan yang pertama kali menempati gedung Madinah. Setelah itu dibangun gedung lain seperti gedung Mat'am, yaitu tempat makan, dan Al-Wafa Mart. Oh iya Mar, dari sisi Anti gimana nih pas pertama kali masuk Al-Wafa? Kalau dari sisi Marsha pribadi, jujur Marsha agak kaget untuk pertama kali survei ke Al-Wafa karena jalan yang cukup sulit untuk ditempuh dan posisi Al-Wafa yang berada di tengah-tengah hutan. Sampai mama tuh bilang kayak gini, kalau kakak beneran jadi masuk Al-Wafa, terus butuh apa-apa gimana? Soalnya jauh kan dari mana-mana. Tapi alhamdulillah banget, selama Marsha 3 tahun di Al-Wafa dan Marsha membutuhkan sesuatu, Marsha tidak merasakan kesulitan. Dan dari ini pun mengajarkan Marsha pribadi dan teman-teman apa artinya bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat ya. Mulai dari peraturan yang semakin tertata, penggunaan bahasa yang semakin ditekankan. Setiap harinya pun para santri menggunakan bahasa Inggris dan Arab. Bahkan di hari Sabtu kita diperbolehkan untuk belajar dan berbicara menggunakan bahasa asing untuk mengasah skill. Tapi kalau dipikir-pikir, di pondok itu nggak lepas dari keluhannya. Nanti ingat gak dulu kita semua nangis karena Idul Adha nggak pulang ke rumah? Ya Marsha ingat banget, semuanya pada nangis. Tapi karena kita laluinya bareng-bareng, jadi nggak berasa ya. Dan Marsha sekarang sadar, kalau semua keluhan itu ternyata ada hikmahnya. Dan sebuah keberhasilan tidak selalu diukur dengan lengkapnya sebuah fasilitas. Tapi bagaimana menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai proses. Insya Allah selama niatnya untuk menuntut ilmu, Allah pasti akan memudahkannya. Dan semasih tidak melenceng dari niat dan ikhlas. Seperti sabda Nabi SAW, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya segala amalan yang dikerjakan tergantung dengan apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaihi. Bener banget Mar. Kalau niat kita di awal aja udah salah, gimana ke depannya? Kan tujuan kita di sini untuk belajar. Sesusah apapun rintangan menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Seperti sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan pastinya kita nggak boleh lupa nih dengan para pengajar di sini yang telah membantu kita bahkan dari prosesnya masih nol. Atas izin Allah, melewati para ustadz dan ustazat,
Banyak alumni yang telah tersebar di universitas ternama untuk melanjutkan perguruan tinggi. Contohnya seperti STDI Imam Syafi'i Jember, Stiba Al-Raya, Lipia Jakarta Surabaya, dan universitas negeri lainnya. Wah, Masya Allah ya, ternyata udah banyak nih para alumni Al-Wafa yang tersebar di berbagai universitas ternama. Semoga dengan ini para orang tua terketuk hatinya untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren di tengah banyaknya fenomena kontroversi yang membuat para orang tua khawatir menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Terakhir nih Rin, Marsha mau tanya. Menurut Arin, apa sih arti perjuangan hidup di pondok? Menurut Ana, perjuangan di pondok itu tentang bagaimana kita belajar bertahan, belajar bersosialisasi dengan teman-teman yang latar belakangnya berbeda-beda, dan pastinya belajar ikhlas. Jauh dari orang tua itu bukan hal yang mudah. Justru di situ kita tahu apa arti hidup dan bagaimana cara menjalaninya. Setuju, Marsha setuju banget. Pondok pesantren itu bukan tempat hanya untuk belajar, tetapi tempat untuk bertumbuh, membentuk, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Ma'had Al-Wafa, kepada para asatidz dan asatidzat, kepada seluruh divisi pendukung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, dan kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal bagi kami untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapat. Banyak sekali ilmu yang telah diberikan kepada kami. Doakan kami agar kami istiqomah untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan selama kami menimba ilmu di pondok tercinta ini. Maafkan kami atas kekhilafan yang telah kami perbuat. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Uktaina yang telah bersedia menyampaikan kesan dan pesan. Semoga apa yang telah didapat sepanjang waktu mereka di Al-Wafa dapat diamalkan dan menjadi cahaya bagi mereka. Amin. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Uftuna Raisya Julia Junaidi dari kelas 12B. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Raisa Julia Junaidi dari kelas 12B yang akan membacakan puisi berjudul Di Ujung Perjalanan yang Pernah Kita Tempuh Bersama. Kemarin, hari ini, esok dan nanti, meninggalkan rumah dan melangkah membawa mimpi, penuh dengan tangis dan tawa, untuk melewati semua cerita. Terkadang jatuh dan bangkit. 3 tahun berlalu, langkah yang dimulai dari titik yang sama dipertemukan tanpa mengenal, dan disinilah teman itu menjadi makna. Di kelas itu, kursi dan meja-meja yang tertata rapi, suara tawa dan canda di ruangan itu masih terngiang dalam pikiranku. Kini kita berdiri di ujung perjalanan yang banyak mengajarkan kita arti bertahan tanpa menyerah, arti kehidupan beribu kisah, dan arti perjuangan yang tak pernah lelah.
Terima kasih untuk setiap perjalanan yang kita lalui, untuk lelah yang pernah kita bagi, untuk hari-hari yang terasa berat namun tetap kita jalani, dan untuk kebersamaan yang tak pernah terganti. Bukan tentang seberapa lama kita bersama, tetapi seberapa berarti kita pernah ada. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fi. Puisi yang baru saja kita dengarkan begitu menyentuh hati. Setiap baitnya mengingatkan kita pada indahnya kebersamaan. Meski hari ini menjadi momen perpisahan, kenangan yang telah tercipta akan selalu tersimpan dalam ingatan kita. Perpisahan bukan berarti berakhirnya sebuah hubungan, melainkan awal dari perjalanan baru untuk meraih cita-cita. Semoga semua lulusan dapat melangkah dengan penuh semangat dan membawa nama baik keluarga serta alma mater tercinta. Amin. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyerahan plakat dan penayangan profil santri tahun ajaran 2025-2026. Kepada santri yang namanya disebut, harap maju untuk menerima plakat dan mengisi barisan di atas panggung. Profil santriwati kelas 9B, Angkatan ke-21 SMP Al-Wafa Setu Bekasi, tahun ajaran 2025-2026. Alia Nur Aini, putri dari Bapak Aceng Darmawan dan Ibu Pujiyani, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 92, predikat mumtaz. Ana Miftahul Aini, putri dari Bapak Nurwanto dan Ibu Pujiyanti, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 88, predikat Jaid Jiddan. Akila Koirina, putri dari Bapak Agus Zainuddin dan Ibu Atik Teguh Lestari, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 7 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 91, predikat mumtaz. Afia Soliha Rosyadi, putri dari Bapak Muhammad Imron Rosyadi dan Ibu Yohana Sinatra Liman, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95, predikat mumtaz. Dia Friski Andini, putri dari Bapak Andi Istanto dan Ibu Umu Sadia Anggrani, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 2 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 85, predikat Jaid Jiddan. Dinda Faizah Suci Ramadhani, putri dari Bapak Iman Aryadi dan Ibu Rosidah, berdomisili di Bogor, lulus dengan capaian hafalan 2 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 85, predikat Zaid Jiddan. Fahum Aranazar, putri dari Bapak Uzair dan Ibu Nur Laili, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 3 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 77, predikat Zaid. Fatia Malaika Aurora, putri dari Bapak Asep Wahyu dan Ibu Astia Nur Aini, berdomisili di Tangerang, lulus dengan capaian hafalan 6 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93, predikat mumtaz. Jilan Afifah, putri dari Bapak Agung Prabowo dan Ibu Khadiroh, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 6 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93, predikat mumtaz. Khaira Akilah Kamara Putri, putri dari Bapak Omang Komarudin dan Ibu Rita, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai akhir ujian tahfiz 83, Jaid Jiddan, predikat Jaid Jiddan. Marisa Sasi Kirana, putri dari Bapak Ahmad Kamdani dan Ibu Ainun Jariah, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 88, predikat Jaid Jiddan. Nafisa Nur Askia, putri dari Bapak Siswanto dan Ibu Nisa Amalia, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 1 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 85, predikat Jaid Jiddan.
Namira Andalasya Putri, putri dari Bapak Darka dan Ibu Fenti Mardianti, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 6 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 99 predikat mumtaz. Naila Emilia Mirfa, putri dari Bapak Muhammad Irsan dan Ibu Siti Fauziah, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 88 predikat Jaid Jiddan. Nazwa Nurlia Ashari, putri dari Bapak Hasan Ashari dan Ibu Julia, berdomisili di Kota Bekasi, lulus dengan jumlah hafalan 9 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 96 predikat mumtaz. Kinanti Sakira Aurora, putri dari Bapak Umar Widodo dan Ibu Nurfianti, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 7 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93 predikat mumtaz. Rei Aulgoroka Nyakuin, putri dari Bapak Edi Pramudiono dan Ibu Mulyasari, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 96 predikat mumtaz. Sirli Aprilianti, putri dari Bapak Jajang Darsono dan Ibu Ana, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 85 predikat Zaid Jiddan. Syaimah Labibah, putri dari Bapak Lilik Sugiarto dan Ibu Titim Husnul Khotimah, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 7 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95 predikat mumtaz. Zahra Ainun Syarif, putri dari Bapak Rusman Apriyatna dan Ibu Sari Saulika, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir 98 predikat mumtaz. Zahra Angelia Susilo, putri dari Bapak Susilo Riwayadi dan Ibu Rosida Masnin, berdomisili di Depok, lulus dengan capaian hafalan 6 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 94 predikat mumtaz. Zarifah Nariswari, putri dari Bapak Muasan dan Ibu Yuyun Nilufar, berdomisili di Cikarang, lulus dengan capaian hafalan 7 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93 predikat mumtaz. Zuhaya Fikriya, putri dari Bapak Ahmad Hussein dan Ibu Nurul Karimah, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 85 predikat Zaid Jiddan. وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق. Dan kami mohon kepada Ustazah Yuka Afriani Nasution SP selaku wali kelas 9B dan kepada Ustazah Azizah Mutiara serta Ustazah Naila selaku guru kamar kelas 9B dan kepada Ustazah Yanti Yuniarti SPD AUD selaku wakil kepala kepengasuhan agar bergabung ke barisan untuk sesi foto bersama. Baik, kita lanjut ke jenjang MA. Profil santriwati kelas 12B, angkatan ke-6, MA Al-Wafa Setu Bekasi,
tahun ajaran 2025-2026. Aini, putri dari Bapak Muhammad Sued dan Ibu Nur Azizah, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 14 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 90 predikat mumtaz, dan insya Allah akan melaksanakan pengabdian ilmunya di Ma'had Al-Wafa. Aisyah, putri dari Bapak Abdullah Afif dan Ibu Najwa, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 2 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 85 predikat jaid jiddan. Aisyah Khairatun Hisan, putri dari Bapak Sarkun dan Ibu Sumiati, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 13 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 99 predikat mumtaz, dan insya Allah akan melanjutkan pengabdian ilmunya di Ma'had Al-Wafa. Arub Soleha, putri dari Bapak Endang Kaedi dan Ibu Suci Maya Prihatin, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 12 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 86 predikat jaid jiddan. Az-Zahra Mediska, putri dari Bapak Firman Syah dan Ibu Lambang Sari, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 9 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95 predikat mumtaz. Hanun Hanifah, putri dari Bapak Tarmianto dan Ibu Wahyu Purwaningsi, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 91 predikat mumtaz. Haya Roidatul Hauro, putri dari Bapak Muhammad Soim dan Ibu Yuniati, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 30 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95 predikat mumtaz. Kamila Khairun Nisa, putri dari Bapak Muhammad Nur Hidayat dan Ibu Ida Farida, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 15 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95 predikat mumtaz. Marsha Raihan Azdia, putri dari Bapak Dedi Setiawan dan Ibu Herlina Eswarti, berdomisili di Tangerang, jumlah hafalan 15 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93 predikat mumtaz, dan insya Allah akan melanjutkan pengabdian ilmunya di Ma'had Al-Wafa. Nazifah Ilmi Afandi, putri dari Bapak Ahmad Afandi dan Ibu Nani Fucia, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 3 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 80 predikat jaid jiddan, dan insya Allah akan melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Bakti Negara. Nashwa Rumaiso Al-Khoza, putri dari Bapak Nur Khazin dan Ibu Nunung Purnama, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 4 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 76 predikat jayyid, dan alhamdulillah telah diterima di Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Niluh Prasasti Kirani, putri dari Bapak Edi Rahmanto dan Ibu Wahyu Wisniarti, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93 predikat mumtaz. Putri Arini, putri dari Bapak Arifin dan Ibu Heni Rozana, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 16 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 90 predikat mumtaz, dan insya Allah akan melanjutkan pengabdian ilmunya di Ma'had Al-Wafa. Raisya Julia Junaidi, putri dari Bapak Rahmat Junaidi dan Ibu Septiliana Sutrihatin, berdomisili di Depok, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95 predikat mumtaz. Rizkiana Francisca Dewi, putri dari Bapak Pujiono
dan Ibu Supriyati, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 7 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 88, predikat Jaid Jiddan, dan alhamdulillah telah diterima di STIBA Ar-Royah. Safira Putri Eka Yustio, putri dari Bapak Agus Waluyo dan Ibu Yuli Erawati, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 5 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 75, predikat Jaid. Salsabila Az-Zahra, putri dari Bapak Supargianto dan Ibu Miftahul Khairani, berdomisili di Jakarta, lulus dengan capaian hafalan 6 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 90, predikat Mumtaz, dan alhamdulillah akan melanjutkan pendidikannya ke International Open University. Salsabila Fauzia Nur Aini, putri dari Bapak Zainul Arifin dan Ibu Nining Hadianingsih, berdomisili di Bogor, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93, predikat Mumtaz, dan alhamdulillah telah diterima di STIBA Ar-Royah. Siva Amalia, putri dari Bapak Agus Subagio dan Ibu Ina Haswati, berdomisili di Tambun, lulus dengan capaian hafalan 7 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93, predikat Mumtaz, dan alhamdulillah telah diterima di STIP Hidayatun Najah. Siti Hafsah, putri dari Bapak Panca Mulyana dan Ibu Tri Kaeksi Handayani, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 17 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 90, predikat Mumtaz. Syifa Nur Azizah, putri dari Bapak Safrudin dan Ibu Sri Rahayu, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 8 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 78, predikat Jaid, dan alhamdulillah telah diterima di STIP Hidayatun Najah. Lulus dengan capaian hafalan 15 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 91, predikat Mumtaz, dan alhamdulillah telah diterima di STIP Hidayatun Najah. Zahra Dwi Alia, putri dari Bapak Saripudin dan Ibu Dewi Anggraini, berdomisili di Padang Pariaman, lulus dengan capaian hafalan 10 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 99, predikat Mumtaz. Adisti Ramadhani Putri, putri dari Bapak Taib Nasori dan Ibu Jumsiah, berdomisili di Pandeglang, lulus dengan capaian hafalan 4 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 93, predikat Mumtaz. Aisyah Amani, putri dari Bapak Marsono dan Ibu Eka Suwartiningsih, berdomisili di Bekasi, lulus dengan capaian hafalan 15 juz dengan nilai ujian akhir tahfiz 95, predikat Mumtaz. الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق. الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والعمل بهما. الثاني الاحتفاظ على شرف المعهد وخريخاته متى وحيثما كان. الثالث الدعوة إلى الله ورسوله لعامة المجتمع. الرابع المداومة والاستقامة والمجاهدة في طلب العلم والعمل به لخدمة الإسلام والمسلمين ولمصاحيهم في الدنيا والآخرة. الخامس التحلي بالأخلاق الكريمة والقيام بالقدوة الحسنة للآخرين.
Ikrar santri alumni Ma'had Al-Wafa. 1. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah serta mengamalkan keduanya. 2. Menjaga kehormatan Ma'had dan para alumninya kapanpun dan dimanapun berada. 3. Berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya untuk seluruh lapisan masyarakat. 4. Senantiasa istiqomah tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya demi pelayanan kepada Islam dan kaum muslimin serta untuk kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat. 5. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia serta menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Baik, kami persilahkan kepada para lulusan untuk kembali duduk. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara yaitu penutup. Dear Staff Vispo, dear Visatior, today you are not just receiving a certificate, you are officially carrying a torch. This light of knowledge is not meant to sit on the shelf. It's meant to be your compass when you are not sure which path to take. It's the tool you will use to push back the shadows of uncertainty and build something meaningful. The walls of this school have provided the spark, but from this moment forward, the brilliance of that light depends entirely on you. Nas'alullah al-'aliyyal qadira an yaj'ala hadzal yawm bidayatan li mustaqbalil musyrikin wa an yubarika fi 'ilmikum wa 'amalikum. Laqad kuntum nuran li hadhihi al-madrasah wa satadhalluna fakhran aynama dhahabtum. Nastaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u ma'a khalisid du'a'i lakum bitaufiqi wan najahid da'in. Tumbuh melati di atas bukit, mekar mewangi di pagi hari, lelah berbakti berbuah bangkit, bawalah cahaya ilmu kemana kau pergi. Padi menguning siap dituai, hasil jerih di tengah sawah. Meski hari ini langkah usai, kenangan indah takkan pernah musnah. Pergi ke pasar membeli kasa, kain ditenun menjadi kemeja. Terima kasih atas segala jasa, semoga sukses mulia di mana saja. Na'tadiru an kulli taqsirin wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa hudurikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan kepada para tamu undangan yang telah menghadiri prosesi Haflatul Tahrij angkatan ke-21 SMP dan MA Al-Mafa angkatan ke-6. Dipersilakan untuk meninggalkan tempat, diharapkan agar tidak meninggalkan sampah. Dan kami sediakan foto booth di belakang sana apabila Umu dan teman-teman ingin mengambil gambar. Dan kami juga sudah sediakan makan siang yang bisa ditukarkan dengan kupon yang sudah diberikan. Jazakumullah khairan.